Be phenomenal every day. Halo guys, kembali lagi di video analisa saham mingguan dan hari ini tanggal 24 Juni 2022. Seperti biasa saya akan memberikan market update ya. Dan yang pertama, sebelum masuk ke market update, saya akan membahas apa saja hal-hal yang menarik yang terjadi selama seminggu ini. Dan yang pertama yang akan saya bahas adalah ini ya, krisis energi yang terjadi di Eropa. Nah, sekitar 2 minggu lalu saya membuat video tentang harga batu bara yang sudah di ujung ya, yang menyentuh 400 dolarnya. Nah, sekarang ternyata Eropa mengalami krisis energi karena ada persaingan dengan, bukan persaingan sih, lebih tepatnya karena ada tensi tinggi dengan Rusia ya. Rusia melawan Ukraina menyebabkan seolah-olah ada kubu Eropa melawan Rusia. Padahal Rusia sendiri adalah salah satu negara yang mengekspor atau memasok gas ke negara-negara yang ada di Eropa. Nah, hal ini menyebabkan negara-negara yang biasanya mendapatkan pasokan gas dari Eropa akhirnya kan terstop dan kebutuhan gasnya tidak cukup sehingga mereka harus mengaktifkan batu bara. Nah, energi batu baranya harus diaktifkan. Oleh sebab itu, akhirnya harga batu baranya ini ya, teman-teman bisa melihat itu kembali naik lagi. Setelah sempat koreksi cukup dalam kan, sekitar 1-2 minggu yang lalu, sekarang sudah hampir menembus 400 dolar lagi ya. Negara-negara yang terdampak itu ada ini ya, kita bisa melihat di berita bahwa krisis energi Eropa makin ngeri, 5 negara teriak. Nah, 5 negara ada Austria, kemudian Belanda, Jerman, Swedia, Denmark yang sebelumnya mendapatkan pasokan gas ya. Ini pasokan gas, terus pasokan gas harus mengaktifkan batu bara. Sebenarnya hal ini menjadi sentimen positif untuk emiten batu bara yang ada di Indonesia ya, untuk short term-nya. Namun kita juga harus mewaspadai ya dengan adanya krisis energi di Eropa seperti ini. Kenapa? Karena kalau misalkan negara-negara di Eropa ini dampaknya luar biasa terhadap krisis energi, maka pabrik-pabrik yang ada di sana otomatis akan menaikkan harga jual dari produknya. Loh kok bisa? Iya, karena untuk membuat atau untuk manufacturing suatu produk kan mereka membutuhkan energi. Sedangkan energi batu bara sendiri itu kan harganya sedang premium sekarang ini, harganya sedang tinggi. Otomatis kalau misalkan sumber energinya mahal, dia harus membebankan ke harga jual produknya. Nah, ketika harga jual produknya itu naik ya, dikhawatirkannya adalah penduduk-penduduknya itu mengurangi untuk konsumsinya. Sehingga terjadi perlambatan ekonomi. Dan ketika perlambatan ekonomi itu berlangsung di beberapa negara, nah, itu yang menyebabkan terjadinya resesi. Jadi dampaknya akan cukup besar ya jika hal ini terus-menerus berlanjut. Kemudian dari dalam negeri ada berita bahwa ini ya, BI tahan acuan bunga 7-day repo rate di 3,5%. Jadi jagoan ya, Indonesia menahan suku bunganya 3,5%, padahal kemarin The Fed mengeluarkan pengumuman bahwa menaikkan 0,75 basis poinnya untuk Fed rate-nya. Dampaknya apa? Dengan ditahannya kenaikan suku bunga dari 7-day repo rate-nya di 3,5%, mungkin investor yang awalnya ingin memindah porto dari saham kalau misalkan ternyata suku bunganya naik, itu tidak jadi. Mereka tidak jadi beralih, jadi mereka tetap stay di market equity. Nah, ini kita bisa cermati di mana pergerakan market sendiri ya selama 1 minggu ini naik, padahal si asing itu keluar 1,84 triliun. Jadi asingnya masih keluar, tapi market lokalnya itu terus tetap bertahan di equity. Sehingga menyebabkan indeks kita itu tetap terjaga ya untuk saat ini. Nah, itu adalah implikasi dari ditahannya suku bunga. Kemudian ada juga berita bahwa Bursa Efek akan menutup kode domisili investor. Nah, mungkin teman-teman ada yang tidak terlalu menggunakan tools ini ya, di mana kita sebenarnya kan kemarin itu bisa untuk mencontek pergerakan asing. Oh, ketika market sedang running, kita bisa melihat asing ini sedang buy atau sedang sell di saham ataupun di IHSG. Namun ketika nanti 27 Juni ini sudah tidak bisa. Contohnya seperti ini ya, misalkan untuk emiten Harum. Ketika market sedang running, kalau kita refresh terus ya,
itu nanti tidak keluar brokernya, tapi keluarnya itu di net value-nya, Forex-nya itu plus atau min, seperti itu. Nah, kalau marketnya sudah tutup kan memang sudah dibuka ya. Seperti ini kita tahu bahwa oh Harum ternyata asing jualan 3,5 M, foreign net sell-nya itu 3,5 M. Nah, di 27 Juni nanti itu sudah tidak bisa, benar-benar ditutup dan hanya bisa diakses ketika end market ya, sama seperti broker summary. Ini mungkin tidak terlalu berdampak besar karena saya lihat sebenarnya tidak terlalu banyak orang-orang yang menggunakan fitur ini ya. Nah, itu adalah update ya untuk hal-hal yang menarik selama seminggu kemarin, dan sekarang saya akan masuk ke analisa video mingguannya ya. ISG kita ditutup di level 7042 atau naik 0,63% ya. Setelah sempat awal minggu itu turun, tiba-tiba ISG kita strong ya. Di saat itu asing melakukan penjualan cukup besar 1,84 triliun. Nah, ini aksi asing jualan ini sudah diprediksi ya di sekitar 1-2 minggu kemarin, di mana asing kemungkinan masih akan terus melakukan net sell. Seperti itu. Nah, saham apa saja yang paling banyak dibeli oleh asing adalah ini, ADMR, United Tractor, BCA, Unilever, KLB Pharma. Namun nominalnya kecil-kecil ya, 100 miliar, 140 M, 130 M. Jadi tidak ada yang menonjol. Dan yang paling banyak dijual oleh asing adalah MTKA, BRI, ITMG, Adaro, Telkom ya. Ini nominalnya cukup besar untuk di MTKA, 650 M, 300 M, 180 M, 170 M ya. Nah, saham pilihan untuk minggu lalu saya kan ada membahas dua ya Pakuwon dan juga WSKT Waskita. Ternyata WSKT yang mengalami kenaikan yang cukup ya, yang cukup lumayan. Ini teman-teman bisa melihat di mana di minggu lalu masih di level 520-an, sekarang sudah ada di level 560. Berarti kenaikannya sekitar 6-7%-an ya. Sementara Pakuwon harganya tidak terlalu beranjak ya. Jadi minggu lalu masih di level berapa? 1,5. Ini ya sekitar level 490, sekarang 496. Jadi tidak berubah. Sekarang kita cermati untuk selama seminggu ini si WSKT itu sedang diakumulasi atau dijual. Kalau di minggu lalu saya melihat kan dia dekat dengan supportnya. Jadi risk rewardnya itu cukup menarik dan juga ada akumulasi. Ini saya refresh lagi untuk teman-teman supaya bisa ingat ya. Nah, ini ya, ada tiba-tiba aksi beli cukup besar dari BK, JP Morgan, 76,9 miliar di average 525. Nah, sekarang untuk minggu ini, di tanggal 20 hingga 24, itu aksi dari broker summary-nya tidak terlalu berbeda ya. Jadi ZP, Maybank Kim Eng beli 5,7 M, yang jualan PD 6,1 M. Nomor 2-nya juga tidak menonjol, jadi angkanya pun tuh kan jauh dibandingkan minggu lalu yang sampai JP Morgan kan 60 M-an ya. Sekarang cuma 5 M-an. Seperti itu. Nah, kalau misalkan nih minggu depan teman-teman, kalau misalkan teman-teman yang sudah beli di minggu lalu kan sudah merasakan keuntungan ya. Beli di awal minggu ini. Nah, teman-teman bisa terus memantau ya pergerakan dari broker summary. Apakah si BK, karena BK ini yang tiba-tiba beli banyak kan di minggu lalu ini 76,9 M, itu masih melakukan pembelian atau dia beralih menjadi sell. Kalau dia masih melakukan pembelian, maka teman-teman bisa lebih aman. Tapi kalau dia sudah melakukan net sell, sudah mulai melakukan penjualan, teman-teman bisa mempertimbangkan untuk taking profit. Nah, mengapa kok jadi ibaratnya trading pendek? Karena outlook saya terhadap IHSG untuk kondisi sekarang di tengah ancaman resesi dan krisis energi itu masih negatif ya. Walaupun dalam jangka waktu pendek ada kemungkinan IHSG kita ini masih akan naik. Karena ada itu ya, suku bunganya ditahan sehingga mungkin investor-investor lokal tuh ada yang aliran dananya malah masuk ke saham. Namun kalau misalkan investor lokal masuk tapi asingnya ini terus-menerus keluar, nah saya rasa pertarungannya masih akan dimenangkan oleh asing. Jadi itulah mengapa kok saya melihat outlook dari IHSG itu masih negatif dan lebih baik kita benar-benar masih sangat hati-hati ya di kondisi sekarang ini. Terus yang kedua yang untuk Pewon di minggu ini ada di tanggal 20 hingga 24 ada akumulasi di RX ya 5,7 M, yang jualan PD 5,1 M. Tapi akumulasinya pun tidak terlalu besar ya. Ini selisihnya juga tidak jauh antara yang beli dan yang jual. Nah, kalau kita lihat dari yang minggu lalu,
Minggu lalu kan terlihat jauh, si YU dan KZ beli 22,2 M, yang jualan PD nggak sampai 10 M. Sedangkan si KZ 17,2 M, yang jualan nomor 2 BK nggak sampai 10 M. Nah, di minggu ini juga mengalami penurunan ya, untuk yang akumulasi. Nah, ini teman-teman lihat ya, memang kalau dibandingkan dengan minggu lalu harganya masih naik. Dan ini dia sekarang ada di level, sekitar level psikologisnya ya, di psikologisnya kan di 490 pas di MA 200-nya. Dan sekarang harganya dekat dengan 490 ya. Sekarang harganya di 496. Untuk kondisi seperti ini hampir sama dengan waskita ya. Teman-teman jaga kalau misalkan dia mengalami penurunan menembus di MA 200-nya ini. Seperti itu. Jadi sifatnya masih fast trade ya untuk dua emiten ini. Terus si Bumi juga sempat saya bahas ya, tiba-tiba dia hari Senin kemarin itu mengalami lonjakan signifikan, terus turun tajam. Nah ini seperti biasa, Bumi selalu seperti ini, gonjang-ganjing ya. Dia bergeraknya tidak beraturan, dan kalau teman-teman yang sempat melakukan trading ya selamat, karena saya yakin teman-teman pasti mendapatkan keuntungan kalau misalkan masuk ya. Karena di hari Senin kemarin itu dia penguatannya cukup tajam di saham Bumi. Kalau sekarang ya mungkin untuk trading-trading saja. Nah, SMDR ini juga dia masih belum masih belum mengalami pembalikan. Dia sejak ini fase penurunan, terus dia turun lagi. Nah, mungkin sentimen positif yang bisa mengerek dari SMDR adalah dividen ya. Tapi terus terang kalau dengan harga sekarang, walaupun ada berita yang mengatakan bahwa direksinya saja beli sekitar di harga 3.400-an kalau saya nggak salah ingat ya. Tetap ya, teman-teman harus mewaspadai pembalikan arah seperti ini. Ini yang saya maksud ketika emiten mengalami pembalikan arah, misalkan, oh ini sudah hampir jebol 4.000 nih. Secara PI murah, secara book value juga murah, bisa 2 kali atau PI-nya bisa nanti kalau 5 kali, 6 kali harganya bisa lipat. Nah, kalau sekali dia mengalami pembalikan arah, teman-teman bisa melihat ya, dari 4.000 turun ke 2.900 ini sangat cepat. Nah, kalau mungkin yang buy di 35 gitu ya, mengalami kerugian yang cukup besar ya, hanya dalam waktu mungkin 1-2 minggu saja. Nah, kali ini saya akan membahas dari salah satu emiten yang menurut saya cukup menarik, karena akan melakukan aksi korporasi, yaitu BKSL. Nah, ini ya. BKSL adalah emiten yang harganya tidak terlalu kemana-mana ya, 50-51, 50-51. Teman-teman bisa lihat ya pergerakannya ini. Ini seperti nari-nari ya, dia di 50-51 terus ya. Seperti ditahan. Nah, BKSL ini mau melakukan right issue. Ini teman-teman bisa lihat, come date-nya itu ada di tanggal 1 bulan depan ya, atau bulan Juli. Ini tanggal 1 ini di hari Jumat. Itu untuk come date. Nah, tentu teman-teman kalau ada emiten mau melakukan right issue, teman-teman harus melihat di prospektusnya. Nah, saya sendiri dalam melakukan trading ataupun investasi saham hanya menggunakan dua cara kan, fundamental dan juga bandarmologi. Jadi saya tidak terlalu aliran yang teknikal ya, dimana mungkin ada teman-teman yang aliran teknikal yang suka melihat, oh ini patternnya seperti ini ya, kalau misalkan candlenya bentuknya seperti ini, patternnya seperti ini, dia kemungkinan akan naik atau turun. Nah, saya untuk technical hanya melihat secara support, resisten ya, sama moving average. Itu saja. Saya tidak mempelajari pattern-patternnya, tapi saya lebih menyukai untuk melihat secara bandarmologinya. Dan bandarmologi itu bukan hanya berkutat di broker summary saja, tapi kita juga melihat dari sisi ibaratnya itu pemegang saham pengendali. Kira-kira apa yang akan mereka lakukan ya. Contohnya seperti ini. Ini menurut opini saya ya, di mana ketika BKSL ini kan mau melakukan right issue. Right issue dengan nilai nominal 50, harga pelaksanaannya juga 50. Jadi harga pelaksanaannya 50, inilah yang membuat BKSL akhirnya jatuh ya dari Dari sebelumnya di atas 50 turun terus hingga ke 50 karena dia right issue di harga 50. Loh, kalau gitu jelek dong. Nah, ini kalau menurut saya itu ada hal yang menarik di mana yang pertama adalah untuk rasionya 2:3 ya. Jadi 2 saham yang lama akan mendapat 3 saham Hamed ya. 3 saham Hamed ya, betul.
Artinya, orang yang punya saham BKSL sekarang itu nanti harus menebus itu lebih banyak ya. Lebih banyak jumlah sahamnya dibanding yang saham yang dia miliki sekarang atau setara 3/2-nya. Nah, terdapat standby buyer ya. Ini jika saham-saham yang ditawarkan dalam put 5 ini tidak seluruhnya diambil, maka sisanya dialokasikan kepada pegang saham Hamed lainnya yang telah melakukan pemesanan bla 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 bla. Apabila setelah alokasi masih terdapat sisa saham, maka sesuai ketentuan yang tercantum perjanjian pembelian bla 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 yang dibuat di hadapan notaris, ini ada PT Sakti Generasi Perdana selaku pembeli siaga sepakat mengambil sisa saham yang tidak diambil ya. Nah, jadi artinya sudah ada standby buyer di right issue kali ini. Dan mungkin ada orang-orang yang sudah nyangkut ya di saham BKSL ini, mungkin di harganya sudah 100 atau di harga 80, 70. Ketika terjadinya right issue ini, mereka kan dipaksa untuk mengeluarkan kocek ya kalau mau menebus. Padahal ini jumlah sahamnya 3/2, artinya lebih banyak dari saham yang mereka miliki. Nah, kalau orang-orang tersebut tidak menebus, maka si Sakti Generasi Perdana ini yang akan menebusnya. Pertanyaannya, siapa Sakti Generasi Perdana ini? Kalau kita search di Google, PT Sakti Generasi Perdana itu keluarnya adalah pemiliknya siapa? Nah, ini Stella Isabella Johan juga diketahui adalah pemegang saham utama dari PT Sakti Generasi Perdana. Nah, siapa Stella Isabella ini? Stella Isabella adalah juga pemegang saham dari BKSL. Nah, teman-teman bisa melihat. Artinya, pemegang saham pengendalinya itu ingin ya berharap untuk menambah porsi sahamnya di BKSL. Nah, ini juga menurut saya juga sebenarnya salah satu cara berpikir secara bandarmologi. Mungkin kita, ini kan emitennya lagi merugi kalau kita lihat secara fundamental saja ya. Nah, ini 2020 dia minus, kalau disetahunkan, nah ini minus 600M terus 2022 ini dia masih minus. Apakah layak? Nah, kalau saya melihat dari sisi bandarmologi dengan aksi korporasi right-nya, tentu saham ini menjadi cukup menarik ya. Karena yaitu PSP-nya sendiri dia ingin menambah kepemilikan dan pemegang saham pengendalinya pun itu menebus ya. Pemegang saham utama perseroan yaitu PT Sakti Generasi Perdana berencana untuk melaksanakan Hamed sebanyak 53 miliar ya, atau setara 52% dari jumlah penawaran dengan harga pelaksanaan 50 dengan total 2,6 triliun. Seperti itu. Jadi pemegang saham utama dari emitennya pun itu dia bersedia atau komit untuk menebus Hamednya. Seperti itu. Jadi ini benar-benar kalau misalkan teman-teman yang suka, ibaratnya suka adrenalin ya, karena membeli saham di BKSL ini resikonya cukup besar karena bisa tidur di 50 kan. Harganya dekat dengan 50. Kalau tidur di 50 tentu kita susah untuk menjual. Namun kalau misalnya memang ternyata aksi korporasi ini untuk memperbanyak dari pemegang saham pengendalinya, ya, saya rasa sesudah right issue-nya ini prosesnya selesai, BKSL berkemungkinan untuk naik. BKSL berkemungkinan untuk terbang dengan menggunakan analisa bandarmologi ya. Saya tidak melihat, ini fundamentalnya lagi rugi atau segala macam. Enggak, saya hanya melihat faktor kepentingan. Sama seperti halnya ketika saya melihat di GoTo. Ketika IPO, saya juga bilang bahwa GoTo ini juga banyak kepentingan orang-orang di dalamnya dan mungkin nasibnya akan berbeda dengan Bukalapak yang habis IPO terus turun ya. Dan sekarang memang GoTo kan ini juga lucu. GoTo ini juga salah satu yang menahan IHSG ya. Jadi karena bobotnya yang begitu besar ya, market cap-nya yang sampai 464 triliun. Kemudian di minggu lalu dia kan ini ya, di closing-nya di 366. Sekarang sudah hampir 400. Jadi kenaikan GoTo ini juga sangat mempengaruhi dari pergerakan IHSG yang naik cukup tajam ya. Mana chartnya si IHSG ini. Nah ini pergerakan IHSG yang naik cukup tajam ini juga dipengaruhi oleh kenaikan GoTo. Itu analisa saya untuk BKSL ya, untuk proses aksi korporasi dari BKSL berdasarkan kepentingan dari PSP-nya. Jangan lupa teman-teman yang misalkan memang berencana untuk berspekulasi di saham BKSL, teman-teman harus tahu bahwa resikonya saham ini bisa tidur ke 50 ya.
Kan ini bukan saham yang kalau misalkan tidur kita bisa lepas atau cut loss ya. Enggak, teman-teman harus kalau memang mau berspekulasi di sini menggunakan uang yang benar-benar tidak akan dipakai dalam jangka waktu yang lama, seperti itu. Oke guys, cukup sekian untuk video kali ini. Semoga dapat bermanfaat ya untuk teman-teman semua. Saya doakan semoga teman-teman sehat selalu, semakin sukses dan cuan selalu. See you guys.